Bapak Ibu Saudara, hari ini sama-sama kita akan belajar tentang Pentakosta. Karena hari ini kita merayakan tentang Pentakosta. Pentakosta merupakan hari di mana kita memperingati hari tercurahnya Roh Kudus bagi kehidupan kita umat manusia. Semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang percaya Yesus. Engkau dan saya punya Roh Kudus dalam hidupmu. Tapi pertanyaannya adalah seberapa Roh Kudus itu bertata berkuasa dalam hidup kita sehingga kita setiap hari boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara, punya Roh Kudus itu pasti setiap orang percaya punya. Tetapi dipenuhi Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang harus kita usahakan setiap hari. Amin. Saya kasih contoh kemarin Bapak Ibu. Kalau ini wadah, kalau ini hidup kita. Kalau wadah ini kosong. Kalau tidak ada kotorannya, tidak ada batu, tidak ada sampah. Maka wadah ini akan bisa dipenuhi oleh air. Sama seperti halnya akan mampu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam wadah ini kita sudah menyimpan amarah, dendam, dengki, iri hati, perbuatan dosa. Sampai kapanpun ini tidak akan penuh dengan air. Karena setengahnya udah diisi oleh batu, oleh sampah. Makanya di awal tadi WL juga mengingatkan kita supaya hati kita benar-benar murni, benar-benar bersih, benar-benar pure di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita boleh diisi penuh hanya oleh Roh Kudus. Kemarin juga saya berikan ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Sebuah botol minum yang 600 ml. Tahu Bapak Ibu ya? Kalau orang sebenarnya botol tanggung. Kalau botol itu diisi dengan air mineral, kita bisa temui di luar sana di berbagai toko, mungkin dijual 3.000. Tapi kalau diisi dengan jus, mungkin harganya bisa 10 atau 15.000. Tapi lebih lagi kalau diisi oleh madu, harganya bisa jutaan Bapak Ibu. Bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi kalau satu botol itu diisi dengan minyak wangi, itu harganya bisa jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta Bapak Ibu Saudara. Begitu juga hidup kita. Hidup kita ini ibarat botol itu, wadahnya. Tapi kalau air itu, kalau wadah itu diisi oleh air comberan, maka tidak lain tidak bukan botol itu akan kita buang karena isinya bau. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini ibarat sebuah botol. Berharganya hidup kita tergantung siapa yang mengisinya. Kalau kita isi dengan dosa, maka hidup kita seperti hidup yang diisi dengan air comberan. Tidak berguna, tidak akan berfungsi, dan tidak akan bernilai. Tapi kalau setiap hari hidup kita isi dengan firman Tuhan, kita isi dengan pujian penyembahan, kita isi dengan doa, kita isi dengan tindakan melakukan firman, maka saya percaya itulah yang membuat kita berharga karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan saya terlalu percaya Bapak Ibu, kalau hidup Bapak Ibu Saudara semua diisi dengan Roh Kudus, dengan cara baca firman, menyembah Tuhan, berdoa, saya percaya hidup kita semua di tempat ini pasti dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda berada di dalam Tuhan, kalau Anda mengandalkan kuasa Roh Kudus, ada banyak kejadian ajaib yang Tuhan bisa buat dalam hidupmu. Karena ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, Roh Kudus mengisi kehidupan kita. Bukan lagi pulih, bukan lagi Frida, bukan lagi Anda yang terlihat. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa ajaib. Maukah kita hidup kita luar biasa dahsyat? Firman Tuhan berkata, di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
hanya di dalam Tuhan kita mampu melakukan perkara yang besar dan ajaib. Dan Bapak Ibu Saudara, kemarin hari Sabtu, saya dengan beberapa pengerja pelayan, kami pergi lihat satu ruko gereja. Karena tempat ini akan berakhir 18 Agustus dan sewanya cukup mahal, 70 juta. Dan duit kita gak cukup. Tapi ternyata di balik 70 juta, Tuhan tuntun kita untuk kita punya gedung sendiri. Haleluya. Harga rukonya 270 juta. 270 juta Bapak Saudara. Dia lokasinya ada di Ambawang. Jadi turun tol, turun jembatannya Ambawang setelah Polsek. Nggak jauh dari situ komplek Bougainville. Nah, kemarin kami melihat dan untuk sementara tempatnya cocok untuk kita jadikan tempat ibadah. Kemudian juga coba ngomong-ngomong dengan yang bersebelahan dan dia katanya nggak masalah. Dan rencana kami hari Kamis mau menemui RT. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Karena uang gereja cuma 5 juta. Mau beli ruko 275 juta. Sampai saat ini saya masih belum mengerti bagaimana caranya. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, dengan caramu yang dahsyat dan ajaib Tuhan adakan untuk kami. Lokasinya udah cocok. Dan tinggal minta izin ke RT. Kalau diizinkan berarti langkah terakhir kita pikirkan cara bayarnya gimana. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua di tempat ini sehati, tidak ada yang mustahil untuk tidak Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Jadi sama-sama kita doakan ini jadi beban doa kita bersama. Kita gak mau sewa tempat lagi, kita mau punya tempat sendiri. Karena ada banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa ajaib. Tuhan mau adakan di tengah-tengah kita. Nah, Pentakosta Bapak Ibu, lanjut. Apa sih arti Pentakosta? Nah, secara rafiah Pentakosta itu 50 Bapak Ibu Saudara. 50 pertama, 50 itu dalam kitab Perjanjian Lama, Pentakosta merupakan hari diberikannya hukum Taurat Bapak Ibu Saudara. Tepat 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi ini berbicara pembebasan dan kemudian diberikan anugerah oleh Tuhan. Tapi di perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam kitab perjanjian baru, hari ke-50 atau hari Pentakosta disebut hari pencurahan Roh Kudus. Tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Jadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus dia bersama-sama dengan manusia di muka bumi ini. Dan kemudian dia kemarin hari 10 hari yang lalu hari Kamis kita merayakan hari naiknya Tuhan Yesus ke sorga. Dan Tuhan menjanjikan satu hal, dia akan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus akan diutus kepada kita. Dan tepat ke-50 hari di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Ini kemarin juga menjadi poin khotbah saya Bapak Ibu Saudara. Bahwa janji Tuhan tidak pernah meleset. Janji Tuhan tidak pernah ditunda-tunda. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Yakin dan percaya apapun yang Tuhan janjikan dalam hidup kita pasti digenapi. Amin. Gak usah pusing Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mengalaminya. Hidup di dalam Tuhan itu seperti apa. Walaupun banyak tantangan. Tetapi semuanya Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dia janji Tuhan di Kisah Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8 kita baca sama-sama yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Saudara,
ini adalah janji Tuhan yang dijanjikan waktu itu. Kamu, siapa yang dimaksud kamu? Adalah setiap kita orang percaya akan janji Tuhan. Dan saya percaya di sini semua adalah orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa, bukan kuasa yang berasal dari dunia ini. Kalau kuasa yang dari dunia ini mungkin bupati kah, mungkin gubernur, mungkin berkuasa karena punya duit. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus syaratnya apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, Roh Kudus sudah dicurahkan? Sudah. Berarti setiap kita di tempat ini memiliki kuasa dalam nama Yesus. Makanya saya mau bilang, orang yang sudah percaya Yesus seharusnya tidak mungkin takut setan. Amin. Yang tidak takut setan. Haleluya. Ayo sekali lagi. Haleluya. Semua tidak takut setan. Saya juga tidak takut setan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita punya kuasa yang melebihi kuasa apapun di dunia ini. Setan itu takut nama Yesus. Apapun setannya, tinggal Anda teking dalam nama Yesus. Kalau Anda punya iman, maka dia akan jauh daripadamu. Makanya jangan takut kalau lewat-lewat gelap. Jangan bulu kuduk merinding kalau lewat gelap satu orang, saudara. Makanya kan ada lagu tuh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Nah Bapak Saudara, ini dia, hanya dekat Allah kita saja, hati kita pasti tenang. Kalau Roh Kudus sudah pimpin hidup kita, biar ada setan lewat, haleluya, siapa kamu, keluar dalam nama Yesus. Apalagi kalau Roh Kudus sudah berkuasa dalam hidup kita, biarpun orang mau mancing kita marah seperti apa, engkau akan tetap tenang. Karena apa? Hanya tenang Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hatimu akan dibuat tenang Bapak Ibu Saudara. Saya jamin Bapak Ibu Saudara. Biarpun orang menjengkelkan seperti apa, kalau kamu punya Roh Kudus dalam hidupmu, tetap hatimu akan tenang. Amin. Nah itu dia, kamu akan menerima kuasa kalau syaratnya Roh Kudus turun. Dan fungsinya kuasa itu Bapak Ibu apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Kita semua di tempat ini, satu yang ingin Tuhan dalam hidup kita adalah saya dan saudara, kita semua menjadi saksi Kristus, supaya semua orang, setiap orang mendengar nama Yesus. Supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi banyak orang di luar sana perlu Yesus. Amin. Kita sampai hari ini bisa full ruangan ini dari hanya berapa orang. Karena kita punya kerinduan, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan akhirnya semua orang datang dan menikmati kebaikan Tuhan. Karena Bapak Saudara, please, kebaikan Tuhan bukan hanya untukmu seorang atau untukku seorang. Tapi setiap orang harus merasakan bagaimana baiknya Tuhan. Lanjut. Dikatakan tadi menerima kuasa. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan, kuasa yang diberikan Tuhan bukan kuasa yang ada di dunia ini. Tetapi dikatakan Markus 16, 17, 18. Kita baca sama-sama yuk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh.
Siapa yang menerima ini Bapak Saudara? Bukan pendeta. Bukan hanya yang berdiri di mimbar yang menerima ini. Tapi siapa? Orang percaya. Siapa orang percaya ini? Saya dan saudara. Kita semua akan menerima ini. Kalau kita percaya, syaratnya apa? Orang yang percaya. Percaya itu tidak bimbang. Percaya itu tidak dua hati. Mereka akan menerima kuasa. Apa ya kuasa yang diterima? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Demi nama Yesus. Makanya Bapak Saudara, kalau ada mulai yang goyang-goyang, nggak usah repot deh. Dalam nama Yesus keluar. Maka engkau bisa mengusir setan. Jangan kamu yang diusir setan Bapak Ibu Saudara. Tapi harusnya kita yang mengusir setan. Amin. Jadi biarpun lewat gelap, engkau tidak takut setan. Malahan lebih menakutkan yang namanya begal daripada setan. Tapi saya juga percaya Bapak Saudara, apapun yang kita perbuat selagi kita hidup dalam Tuhan, kemanapun langkah ini melangkah, Tuhan jaga lindungi. Tahu Bapak Saudara, ketika lagi musim-musimnya begal di Pontianak beberapa bulan lalu, saya dan istri pulang malam 12:30 karena pelayanan. Memang sedikit, aduh gimana ya udah malam nih. Tapi saya punya iman, Tuhan saya melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan bukan mau saya untuk pulang malam. Maka saya percaya Tuhan jamin saya, Tuhan sertai saya, begal lewat. Puji Tuhan nyampe rumah jam 1 aman. Bapak Saudara, saya mau katakan alami. Karena hidup di dalam Tuhan itu luar biasa dahsyat. Nggak bohong, benar, sangat luar biasa. Dan kedua, adanya kuasa yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi dikatakan untuk menjadi saksi. Menjadi saksi berarti apa? Kuasa yang diterima bukan untuk kepentingan pribadi Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk menjadi saksi Kristus supaya tetangga kita, teman kerja kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Menjadi saksi berarti begini, menjadi saksi Kristus adalah mengalami. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mengalami bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja. Saya rindu bagaimana kuasa Roh Kudus itu menolong dan bagaimana kuasa Roh Kudus itu mengubahkan hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau saya panggil satu persatu depan ini, gak cukup waktu untuk kita menceritakan bagaimana Tuhan bentuk hidup kita. Biarpun pasang surut kehidupan, tetapi Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Karena apa? Dia mau kita mengalami Bapak Ibu Saudara. Masa kita punya Bapa yang luar biasa, tapi kita gak pernah ngalamin hal yang luar biasa? Kan tanda tanya Bapak Ibu Saudara. Harusnya kalau kita punya Bapa yang luar biasa, berarti kita sudah pernah mengalami bagaimana luar biasanya Tuhan. Amin. Nah, setelah kita mengalami, Tuhan mau kita menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita bersaksi, menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan. Dan setelah kita menceritakan, kita tetap melakukan firman Tuhan supaya kita jangan jadi batu sandungan. Orang Kristen itu stuck biasanya karena apa? Dia hanya bisa mengalami dan menceritakan, tapi tidak mau lagi melakukan. Tapi Kristen sejati, pengikut Kristus yang baik adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Kemudian dia menceritakan kebaikan Tuhan. Dan terakhir dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Sampai Tuhan datang atau kita yang datang kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Saudara lanjut. Dikatakan tadi kamu akan menjadi saksiku. Pertama di Yerusalem. Kedua Yudea. Ketiga Samaria. Dan keempat sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, Yerusalem itu berbicara tentang apa? Yerusalem berbicara tentang keluarga kita. Ini bukan secara kebetulan Tuhan bikin urutannya. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini berurutan Bapak Ibu Saudara.
Dan Tuhan mau pertama-tama kita menjadi saksi di dalam keluarga kita. Seorang suami menjadi saksi ketika dia mengasihi istrinya. Seorang suami gak bisa bersaksi di luar sana tentang kasih kalau istrinya sendiri dia tidak kasih. Pelayanan kita gak akan bisa keluar, gak akan luar biasa kalau Yerusalem kita berantakan, Bapak Ibu Saudara. Yerusalem kita harus beres dulu. Jadi jangan sibuk melayani. Ingat, pelayanan pertama itu di mana? Keluarga. Kalau keluarga berantakan, maka pelayanan di luar gak ada artinya. Ini sudah terjadi di perjanjian lama. Nabi Eli dipakai Tuhan, tetapi anak-anaknya bobrok dan akhirnya mereka binasa. Tuhan peringati kita bahwa Yerusalem kita harus beres dulu, baru kita melangkah ke tahap yang selanjutnya. Suami mengasihi istri. Fungsi suami harus berjalan dengan baik. Fungsi suami apa? Dia sebagai imam bertanggung jawab untuk bawa keluarganya kepada Tuhan. Bapak-bapak, ingat, kita punya fungsi sebagai imam. Kita yang punya tanggung jawab menghubungkan keluarga kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, di gereja kita imbang Bapak Ibu. Kalau di gereja dulu gereja saya di kampung dulu yang di Nias, yang rame ibu-ibu. Di gereja ibu-ibu semua. Bapak-bapaknya jarang, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, wah kebalik nih. Kenapa ibu-ibunya yang rame, harusnya bapak-bapaknya malah bisa lebih rame. Tapi puji Tuhan, di tempat kita bapak-bapak rame. Katakan bapak-bapak amin. Haleluya. Kemudian dia sebagai raja, Bapak Ibu Saudara. Seorang suami gak akan bisa bersaksi kalau dia tidak menjalankan fungsinya sebagai raja. Maksudnya apa? Tidak menafkahi keluarganya. Punya penghasilan tapi dipakai untuk hambur-hamburkan di luar. Punya penghasilan, punya keuangan dipakai untuk pesta pora, minum-minum, mabuk-mabuk. Bapak Ibu Saudara, ingat posisi kita sebagai raja yang bertanggung jawab atas keluarga kita. Kalau istri kita kerja juga, puji Tuhan. Tapi kita yang punya titel sebagai raja yang menjadi penyedia atas keluarga kita. Jangan sampai istri banting tulang kerja, suami-suami malah sibuk di lapo-lapo. Yang benar adalah kita harus menjelaskan fungsi dengan baik. Istri juga, jangan karena punya gaji besar, akhirnya ganti. Saya yang jadi kepala keluarga karena gaji saya besar. Gaji suami saya cuma 2 juta, saya 10 juta. Gantilah lebih besar. Ingat istri-istri. Mau gajimu besar, mau jabatanmu besar. Itu gak bisa ditukar sampai ayam tumbuh gigi. Suamimu adalah raja atas dirimu. Suamimu ada imam atas keluarga. Itu gak bisa ganti Bapak Saudara. Dan terakhir, menjadi nabi. Menjadi perantara Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada keluarga. Saya percaya kalau suami yang menjalankan fungsi ini dengan baik, keluarganya pasti diberkati. Amin. Kemudian kedua, istri harus jalankan fungsi dengan baik juga. Karena Yerusalem harus tuntas. Istri itu sebagai penolong Bapak Ibu Saudara. Maka harus tunduk kepada suami. Jangan tanduk suami, tapi tunduk kepada suami. Beda tipis ya kata-katanya ya. Tunduk, tanduk. Kalau nggak tunduk ya tanduk. Istri-istri bisa nanduk kalau gajinya udah mulai besar. Tapi saya percaya istri-istri di tempat ini adalah istri-istri yang taat. Haleluya. Amin. Istri-istri yang baik. Haleluya. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, istri tetap sebagai penolong. Bukan karena dia lemah, Bapak Ibu Saudara, seorang suami lemah. Tapi fungsi. Saya berikan contoh ya. Kalau seorang istri cuci kain, masak, itu adalah hal yang enteng beres-beres rumah. Tapi coba tinggalin suamimu.
tinggalin seminggu, biarkan dia cuci kain sendiri, masak sendiri. Saya percaya rumah berubah jadi kapal pecah. Bukan karena lemah, tetapi karena fungsi seorang laki-laki dan fungsi seorang perempuan itu berbeda. Amin. Makanya kalau doa kepada Tuhan, yang benar aja lah. Kalau minta istri, Tuhan berikan aku istri yang sama dengan aku. Kan kadang kebanyakan yang sesuai dengan aku. Gak bisa. Istri itu harusnya berbeda. Karena apa yang tidak bisa dilakukan suami dilakukan oleh istri. Dan apa yang tidak dilakukan istri dilakukan oleh suami. Istri saya cukup menghayati fungsinya Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang gak bisa ngangkat galon. Dan saya mengerti itu. Pernah saya bilang, masa sih gak bisa angkat? Iya gak bisa. Saya bilang, yang Ono bisa. Ya itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah fungsi yang indah kalau kita saling melengkapi. Amin. Nah, terakhir dikatakan dalam keluarga itu Bapak Ibu Saudara hanya ada 3. Jadi keluarga utama itu adalah ayah, ibu, dan anak. Gak ada mertua. Keluarga utama itu 3. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dia akan bangun keluarganya sendiri. Nah Bapak Ibu, anak juga harus jadi contoh. Dia harus taat kepada orang tua. Gak peduli orang tuamu seperti apa kerjanya, tapi engkau harus tetap bangga punya orang tua. Karena tanpa mereka engkau gak bisa hadir di dunia ini. Seberapapun buruknya orang tuamu, menurut pandanganmu, hargai mereka. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau jemaat GBI mau diberkati Tuhan, hormati orang tuamu. Hargai orang tuamu. Itu hukum yang pasti. Orang yang menghargai orang tuanya, orang yang menganggap orang tuanya adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Makanya kan ada tuh dulu film-film, tahu film Maling Kundang ya? Yang gak menghargai orang tuanya akhirnya berubah jadi batu. Nah Bapak Ibu Saudara, dan juga ada satu, jangan orang tua juga mentang-mentang orang tua seenaknya sendiri. Ada juga firman untuk orang tua, dikatakan orang tua jangan bangkitkan amarah anak. Jadi balance Bapak Ibu. Jangan juga mentang-mentang kita orang tua, maka kita juga semena-mena. Ambil minum, bikinkan teh, bikinkan kopi. Pijit segala macam banyak karena merasa orang tua. Jadi bisa semena-mena menyuruh anak gini segala macam. Firman Tuhan berkata orang tua jangan bangkitkan amarah anak-anak. Ini 2 hubungan yang balance. Orang tua, anak taat kepada orang tua, tapi orang tua juga jangan bangkitkan amarah anak-anak. Nah, di Yerusalem ini kita harus jadi saksi dulu dengan menjalankan fungsi kita dengan semestinya dengan baik. Saya percaya kalau fungsi ini berjalan dengan baik, maka ketika engkau keluar melayani, pelayananmu pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau fungsi ini gak berjalan, akan jadi batu sandungan. Gimana dia suruh kita jangan bertengkar, tapi Pak Pendeta bertengkar terus sama istrinya. Pendeta bilang jangan lempar piring, tapi piring di rumah pendeta habis dilempar. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi terlebih dahulu sebelum engkau melangkah keluar, engkau harus jadi saksi di Yerusalem. Amin. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yudea. Yudea ini berbicara tentang saudara seiman. Saudara seiman itu ada di gereja, ada saudara kandung kita, ada tetangga kita. Hidup kita itu harus jadi berkat, bukan batu sandungan atas mereka. Di Galatia 6:10 dikatakan, karena itu selama kita masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, kepada semua
orang, tapi ditingkatkan. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita semua sini rekan sekerja Allah. Kita kawan-kawan seiman yang harus saling support, yang harus saling memberkati, yang harus saling mengingatkan. Makanya saya bilang khotbah minggu kemarin, keluarga rohanimu adalah orang-orang yang berani menegur engkau ketika engkau salah. Itulah keluarga rohanimu. Justru orang yang ada di dekatmu pada saat engkau berbuat salah dan dia hanya berkata, oh gak apa-apa, gak apa-apa. Tanda tanya. Tapi keluarga rohanimu ingin engkau lebih baik. Sehingga pada saat engkau berbuat salah, pasti engkau akan ditegur dan engkau harus terima. Dua membedakan Bapak Ibu Saudara. Kalau teguran yang tulus, tujuannya untuk kita jadi lebih baik. Biarpun sakit. Tapi ada juga yang negur suka cari-cari masalah, cari-cari persoalan. Dia menegur untuk menjatuhkan. Nah itu juga gak baik. Tapi keluarga rohani kita akan menegur kita supaya kita jadi lebih baik. Amin. Lanjut. Kemudian Tuhan mau kita jadi saksi Kristus di Samaria. Samaria itu apa? Samaria berbicara tentang musuh. Berbicara tentang saudara yang tidak seiman di luar sana. Kita juga harus jadi berkat untuk mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, makanya kalau punya musuh, saya juga sudah belajar Bapak Ibu. Kalau saya punya musuh, saya akan berdoa untuk dia. Saya tanya Pak Leo, kalau punya musuh, kalau mau berdoa untuk musuh, gimana doanya Pak Leo? Oke, mungkin sambil dipikirkan ya. Kalau Bang Hengki, kalau punya musuh, kemudian Bang Hengki digerakkan untuk berdoa. Mau doakan seperti apa untuk musuh? Berat nih. Cabut nyawanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itu Bang Hengki cuma bercanda. Dia tahu kebenaran. Kalau saya pribadi, kalau saya punya musuh, bukan punya musuh sih, karena saya gak mau punya musuh. Kalau ada yang memusuhi saya berdoa, Tuhan berkati dia Tuhan, supaya hatinya berubah. Tuhan jamah hatinya supaya dia lebih baik. Jangan berdoa, Tuhan saya berdoa untuk si A, hari ini dia bikin saya susah, maka cepat-cepat panggil dia Tuhan, supaya saya aman. Keceplosan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun kita di tempat ini, kalau ada orang yang menganggap kita musuh, berdoalah yang baik-baik untuk dia. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa yang baik-baik untuk dia, hidupnya diubah, maka kita aman. Tapi kalau kita berdoa yang jelek, dia akan makin buruk dan akan menyusahkan kita, betul? Tapi kita berdoa untuk dia menjadi lebih baik, supaya hidupnya juga bisa menjadi berkat untuk kita. Jadi kita harus bisa jadi berkat kepada musuh kita sekalipun. Kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Dikatakan di firman Tuhan, tampar pipi kiri, kasih pipi. Yang setuju katakan amin. Angkat tangan. Turun tangan. Ini berat Bapak Ibu Saudara. Ini berat. Anda gak akan bisa lakukan ini kalau Anda gak punya Roh Kudus. Orang di luar sana, tampar pipi kiri, balas pakai tendangan kanan. Kalau kamu tampar saya akan balas lebih keras lagi. Apa yang terjadi kalau balas saling membalas? Masalah gak akan pernah berakhir. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, orang yang punya Roh Kudus, ketika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, artinya apa? Gak usah ngelawan, biarin aja. Maka suatu saat dia melihat, gila nih orangnya, sudah saya jahatin berkali-kali, tapi gak pernah dia balas saya. Saat itu hidupmu jadi berkat. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara,
Dan ini tadi, berdoa bagi musuh atau yang menganiaya kamu. Ada banyak alasan untuk kita bisa memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya pernah bilang, mudah untuk hidup ini jadi berkat. Mulai dengan doa. Anda mungkin gak punya uang, gak punya makanan, gak punya pakaian untuk Anda bisa bagikan kepada orang lain. Terutama kawan-kawan kita seiman yang ada di tempat ini. Tetapi pada saat Anda ambil satu waktu Anda berdoa. Pak Liam berdoa untuk Ko Ervin. Bu Eka berdoa untuk Pak Aris. Itu adalah berkat yang tidak terhingga nilainya. Ketika kau mengambil waktu untuk berdoa untuk dia. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah cara awal kita bisa menjadi berkat. Jadilah berkat lewat doa Bapak Ibu Saudara. Karena doa itu tidak bayar, doa itu tidak mahal. Tapi doa itu hasilnya pasti luar biasa. Kalau kasih uang 100.000 mungkin habis 1-2 hari. Tapi kalau Anda kasih doa, itu bisa mengubah hidupnya selamanya. Nah, seiring dengan itu mungkin kita bisa diberkati. Dan pada saat itu kita mulai bisa Tuhan berkati kita untuk bermurah hati. Untuk memberikan berkat kepada orang lain. Jadi Bapak Saudara, menjadi berkat di Yerusalem, Yudea, Samaria. Dan terakhir Bapak Saudara. Next. Jadilah berkat bagi seluruh bangsa. Tadi dikatakan Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung-ujung bumi. Dulu saya gak mengerti. Aduh, gimana caranya jadi berkat bagi seluruh bangsa, bagi ujung-ujung bumi, segala macam. Di firman Tuhan, di Matius 24 ayat 14 dan dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kita dituntut menjadi saksi kalau kita sudah menjadi saksi untuk keluarga kita, untuk kawan seiman, bahkan yang untuk tidak seiman. Selanjutnya kita harus menjadi saksi bagi seluruh dunia Bapak Saudara. Dulu saya bingung gimana caranya, apakah saya harus ke Afrika, apakah saya harus ke Yerusalem, kemana-mana ke ujung-ujung bumi. Tetapi beberapa tahun ini ternyata gak harus begitu. Ujung bumi berbicara tentang di mana saja atau media apa saja yang kita gunakan untuk bisa jadi saksi Kristus. Bapak Ibu, siapa di tempat ini yang gak punya HP? Anda goyang-goyang di TikTok itu bisa sampai luar negeri Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita masing-masing punya HP. Termasuk ini sedang direkam Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian akan di-upload di YouTube. Siapa saja seluruh dunia bisa akses. Makanya ketika punya HP, gunakan dengan bijak. Jangan hanya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi pakai HP kita untuk memberkati banyak orang. Media sosial adalah media yang Tuhan berikan kepada kita di masa kini untuk menjadi berkat. Dan harus bijak, jangan hanya karena mau viral, maka bikin hal aneh. Bapak Saudara, kita punya dunia di dalam genggaman kita. Manfaatkan dengan baik, jadi berkat di situ. Gunakan media sosial untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini tadi akan mustahil kita lakukan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Orang percaya diurapi oleh Roh Kudus dan diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus.